Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Bagus Saputra. Saya dari 11 Apel 1. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang SPT PPh orang pribadi. Pengertian SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, pembayaran pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban. Kelompok penerima penghasilan. Yang pertama ada pegawai, pekerjaan bebas, pengusaha. Yang pertama adalah pegawai. Pegawai adalah yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak suatu jangka waktu tertentu yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu. Untuk pegawai swasta akan diberikan formulir 1721A1. Sedangkan untuk PNS, BUMN atau BUMD diberikan formulir 1721A2 oleh perusahaan. Pekerjaan bebas adalah yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pengusaha adalah orang pribadi yang bekerja atau mendapatkan penghasilan dengan cara menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang mencari keuntungan. Jenis-jenis formulir SPT. Yang pertama adalah SPT 1770 atau Surat Pemberitahuan Tahunan 1770. Yang kedua adalah SPT 1770S atau Surat Pemberitahuan Tahunan 1770 Sederhana. Yang ketiga ada SPT 1770S atau Surat Pemberitahuan Tahunan 1770 Sangat Sederhana. Yang pertama adalah SPT 1770. Formulir SPT tahunan jenis 1770 yang merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja. Contoh, penggunaan formulir ini ketika melakukan lapor pajak adalah untuk profesi dokter, konsultan, penulis, dan notaris. Selain itu, penggunaan formulir ini juga ditujukan untuk perseorangan yang bekerja di lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final, penghasilan dari dalam negeri, dan penghasilan diperoleh dari luar negeri. Formulir SPT 1770 juga mencakup wajib pajak dengan penghasilan lebih dari satu jenis pekerjaan, baik itu bersumber dari pendapatan tetap, pekerjaan sampingan, honor, atau upah. Seperti misalnya, Anda berprofesi sebagai dokter tetap di sebuah rumah sakit sekaligus sebagai penulis buku kedokteran. Yang kedua adalah SPT 1770S. Merupakan jenis SPT tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta. Adapun formulir jenis 1770S ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di dua perusahaan atau lebih dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya, meski penghasilan bruto sang pegawai di bawah 60 juta per tahun, pegawai yang bekerja di lebih dari dua perusahaan tetap melapor pajak dengan menggunakan formulir jenis ini. Formulir ini terdiri dari 2 lampiran yang harus diisi wajib pajak dengan benar. Data-data yang harus diisikan seperti bukti potong, anggota keluarga, harga, dan data penghasilan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah SPT 1770SS. Selanjutnya, formulir jenis ini adalah SPT tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan 60 juta per tahun. Berbeda dengan formulir sebelumnya, formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah mulai bekerja minimal 1 tahun. Penggunaan formulir ini juga mencakup penghasilan tambahan diperoleh bukan dari pekerjaan sampingan, melainkan dari bunga koperasi atau bunga bank. Pengisian formulir ini terbilang sederhana, hanya memindahkan semua data yang sudah tertulis pada formulir 1712A1 atau A2. Dokumen yang diperlukan. Yang pertama adalah formulir 1770A1 atau 1770A2. Formulir dengan kode A1 ditujukan untuk karyawan swasta, sementara A2 ditujukan untuk PNS. Formulir ini bisa diperoleh wajib pajak dari bagian keuangan perusahaan atau instansi tempat bekerja. Ada informasi tentang penghasilan, hutang, atau harta lainnya. Dokumen ini diperlukan apabila wajib pajak memiliki penghasilan lain selain penghasilan tetap yang diperoleh dari pekerjaan utama, adanya kewajiban terutang yang harus dibayarkan, atau harta lainnya. Dokumen pelengkap berikutnya yang dibutuhkan sebelum mengisi SPT adalah EVIN
atau Electronic Filing Identification Number. Nomor ini bisa diperoleh melalui kantor pelayanan pajak terdekat dan menjadi akses untuk bisa masuk dan mengisi e-filing atau pelaporan pajak secara online. Cara mendapatkan e-filing ini tidak sulit. Datanglah ke KPP terdekat dengan lokasi Anda. Jangan lupa bawa kartu NPWP Anda. Di sana Anda akan dimintai mengisi formulir pengajuan atau aktivasi e-filing. Setelah mengambil nomor antrean, petugas akan memanggil dan membantu Anda dalam melakukan aktivasi e-filing. Berikut tertera kriteria untuk memilih formulir SPT. Berikut persiapan dokumen yang dibutuhkan untuk masing-masing formulir. Langkah pengisian SPT online. Yang pertama, kunjungi website DJP Online. Ketik nomor NPWP dan password setelah kode CAPTCHA untuk login. Pilih e-filing atau e-form. Bila memilih e-filing, maka Anda harus terkoneksi internet. Sedangkan e-form, maka pengisian formulir SPT secara offline. Lalu mulai buat SPT. Jawab pertanyaan di formulir. Pilih formulir yang akan digunakan. Isi data formulir SPT. Setelah itu Anda akan masuk dalam laman yang menuntun Anda untuk mengisi formulir sesuai petunjuk. Pilih tahun SPT pajak, lalu pilih status SPT di normal, dan klik langkah berikutnya. Isi lampiran 2. Lampiran 2 adalah halaman daftar pemotong atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini tertera secara otomatis nama pemotong atau pemungut pajak alias perusahaan Anda bekerja dan keterangan lain hingga berisi jumlah nominal potongan pajak. Isi lampiran 1. Kolom harta ini merupakan yang paling krusial karena akan menentukan keberhasilan pengisian atau pelaporan SPT tahunan pajak Anda. Jika memang penghasilan Anda di atas PTKP, maka sangat dimungkinkan bahwa Anda memiliki sejumlah harta seperti tabungan, deposito, investasi, dan lainnya yang belum masuk dalam perhitungan penghasilan kena pajak yang dipotong. Jawab ya pada halaman pertanyaan apakah Anda memiliki harta. Kemudian klik ikon tambah yang ada di pojok kanan atas. Berikutnya akan muncul kolom baru yang harus diisi dengan benar. Jika Anda punya tabungan atau uang tunai, bahkan piutang sekalipun, isi jumlah nominal. Ketikkan keterangan harta Anda, kemudian klik simpan. Jika tidak ada tambahan harta lainnya, maka bisa langsung melanjutkan ke langkah berikutnya. Klik langkah berikutnya. Pada halaman berikutnya adalah pertanyaan, apakah Anda memiliki hutang? Sebutkan. Selanjutnya isi identitas Anda sesuai dengan status, apakah tidak kawin atau kawin. Lalu lanjutkan ke langkah berikutnya dengan mengklik lanjut ke A. Lakukan pengisian setiap kolom. Lakukan pengisian sesuai petunjuk yang ada, mulai dari pengisian neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak jika ada, PPh kurang atau lebih bayar jika ada, angsuran PPh pasal 25 jika ada. Lalu centang pada kolom setuju atau agree pada bagian pernyataan. Klik langkah berikutnya. Yang selanjutnya, informasi SPT nihil. Jika langkah-langkah pengisian SPT sudah benar, maka tahap terakhir akan ada informasi bahwa SPT Anda nihil. Pengiriman token untuk verifikasi. Periksa email. Pihak DJP akan mengirimkan token verifikasi untuk pelaporan SPT Anda. Lalu, masukkan kode verifikasi di bagian kolom yang tersedia di bagian bawah. Dan SPT siap dikirim dengan mengklik kolom kirim SPT. Terakhir, klik kolom selesai. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.